Bab 1833. Kerja sama. Gato merasa bahwa adegan di depannya bahkan lebih tidak nyaman daripada hal-hal ini. Dia bangkit, berjalan ke pintu, melihat ke ruang terbuka di kejauhan, tetapi hatinya sesak, tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Apakah dia ingin berdiri dalam satu pihak? Siapa yang akan berdiri? Haruskah dia memilih presiden atau pangeran yang berkuasa sekarang? Pada waktu bersamaan, rumah pangeran. Sebagai orang kerajaan di ibu kota timur, status pangeran sangat tinggi. Dia tidak hanya memiliki hak untuk berbicara di keluarga kerajaan, tetapi dia juga salah satu veteran Yamaguchi Society. Dia telah memberikan kontribusi besar untuk pengembangan Yamaguchi Society. Sang pangeran duduk di posisi atas, dengan ekspresi bangga, diikuti oleh beberapa prajurit yang kuat, terlindungi sepenuhnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Dia menunduk, dan mendengus pelan. Apakah keluarga Jimmy di sini untuk memohon keadilan kepadaku? Pangeran sama sekali tidak sopan. Orang-orangnya pergi ke kapal pesiar Jimmy dan membunuh banyak orang. Sekarang orang-orang dari keluarga Jimmy telah datang ke pintu. Bagaimana mereka di sini kalau bukan karena masalah itu? Pangeran itu serius. Jimmy, yang duduk di sana, tersenyum dan berkata dengan hormat. Ada beberapa orang sialan yang mati. Tidak ada korban dalam keluarga Jimmy saya, jadi bagaimana saya bisa memiliki keluhan dengan pangeran? Dia melihat sang pangeran, dia sedikit mengangguk. Ayahku mengirimku ke sini untuk melihat apakah ada kesempatan bagi keluarga Jimmy untuk bekerja sama dengan pangeran, dan semua orang akan saling menguntungkan dan memenangkan satu sama lain. Senyum di wajah Jimmy penuh dengan kegembiraan, hormat dan ikhlas, tidak munafik. Bahkan aktor terbaik di dunia, khawatir dia tidak bisa melakukan ini. Haha, kerjasama. Pangeran menoleh dan meliriknya. Apa yang kamu miliki? Jimmy tersenyum, tidak berbicara, hanya melirik Fang Yin yang duduk di sebelahnya. Punya apa? Ada Fang Yin. Master yang menakutkan ini ada di sini, apalagi yang dia butuhkan. Aku ingin kamu bekerja sama dengan Anda dan Anda menyerahkan wanita dari keluarga Zoro. Fang Yin sangat langsung, tidak ada omong kosong sama sekali, dan dia tidak pernah mengatakan omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Suara pangeran menjadi dingin dan aura membunuh keluar. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Beberapa prajurit di sekitarnya juga langsung bermata dingin, menatap Fang Yin. Sejak Fang Yin masuk, mata mereka terfokus pada Fang Yin tanpa sedikit pun kelonggaran. Aku berkata, kamu menyerahkan wanita itu, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Fang Yin menyipitkan matanya, aura pembunuh di tubuhnya juga menjadi mendidih, rasa dingin di mata itu hampir membuat udara menjadi dingin. Berani sekali. Pangeran menepuk telapak tangannya di atas meja. Dalam sekejap, sesosok muncul di belakang Fang Yin. Seperti hantu, belati tiba-tiba telah diletakkan di tenggorokan Fang Yin. Puff. Darah memercik. Namun, bayangan itu yang mati, dan belati itu langsung ditancapkan ke dalam hatinya sendiri, lalu jatuh, dan mati. Sementara Fang Yin masih duduk di sana, bertepuk tangan, menjadi semakin ingin membunuh. Samurai dari timur, hal tidak berpengaruh semacam ini, berani membuat masalah di depanku. Hah. Begitu suara itu jatuh, ada beberapa bayangan lagi, tiba-tiba muncul, pedang samurai dingin, menyerang dari segala arah. Fang Yin tidak bergerak, pada saat bayang-bayang mendekat, dia mengangkat tangannya, dan bubuk putih menyelimutinya dalam sekejap, dan bayang-bayang yang ditaburi oleh bubuk putih langsung berteriak. Mataku. Tolong. Hampir seketika, beberapa mata memerah, berteriak beberapa kali, jatuh ke tanah, dan terbunuh.
Wajah sang pangeran berubah drastis, dan beberapa prajurit di sekitarnya segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap-siap. Bab 1834. Orangmu tidak bisa menghentikanku. Fang Yin masih duduk di sana, menatap sang pangeran. Dan para samurai oriental itu, bahkan meski mereka bukan level rendah, dapat dianggap sebagai master di level master, tetapi di mata Fang Yin, mereka benar-benar tidak cukup. Jadi, saya tidak akan mengatakan lebih banyak, hak untuk memilih ada di tangan Anda. Fang Yin berkata dengan ringan. Ikuti apa yang saya katakan, semua orang akan damai, jika tidak, Anda akan seperti mereka. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa samurai yang jatuh ke tanah dengan wajah beku sudah mati. Pupil mata pangeran berkontraksi, dan wajahnya tidak banyak berubah. Entah sudah berapa pasang surut yang dia alami, bukannya dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Siapa kamu? Dia menatap Fang Yin. Dia tidak menyangka bahwa akan ada ahli yang begitu menakutkan di keluarga Jimmy. 8 keluarga tersembunyi, nenek moyang keluarga Fang. Fang Yin berkata dengan bangga. Bahkan jika Fang Kaye mengendalikan keluarga Fang sekarang, identitasnya tidak akan berubah dalam kehidupan ini. Jika Fang Kaye melihat dirinya sendiri, ataukah sebelum dia ingin membunuh dirinya, dia harus dengan hormat menyebut dirinya leluhur kedua lebih dulu. Wajah pangeran berubah setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia telah mendengar tentang keluarga tersembunyi Gunung Keramat di Sunrise, tetapi dia tidak menyangka bahwa master mereka juga akan terlibat dalam pertarungan dunia ketiga. Mengejutkan bahwa orang-orang dari keluarga Pertapa Elah bergabung. Dalam nada suara sang pangeran, ada sedikit sarkasme. Di matanya, orang-orang yang tersembunyi seperti itu telah lama tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Pengejaran mereka sangat tinggi, mereka semua mengejar spiritual, dan mereka tidak seperti Fang Yin. Orang-orangmu tidak bisa menghentikanku. Fang Yin tidak mengatakan omong kosong. Kerjasama atau tidak? Pangeran mengerutkan kening dan menatap prajurit di sebelahnya. Prajurit itu menggelengkan kepalanya, artinya mereka tidak bisa berurusan dengan Fang Yin sekarang. Setidaknya, mereka tidak yakin tentang detail Fang Yin sampai mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang detail Fang Yin. Bisakah aku tidak setuju? Pangeran mencibir. Pisaumu ada di leherku. Tidak apa-apa, hanya untuk membiarkanmu berbagi sepotong kue, itu bukan masalah besar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gembira Jimmy melirik. Keluarga Jimmy ingin berada di antara dunia ketiga. Kekuatan kelas 1. Ini bukan 1 atau 2 hari. Kata pangeran benar. Keluarga Jimmy saya tidak mau melewatkan kesempatan ini. Begitu juga dengan Tuan Fang Yin. Tolong, kami tidak bisa ketinggalan. Jimmy tersenyum. Dengan cara ini, maka kita dapat dianggap bekerja sama. Pangeran mengangguk. Setidaknya untuk saat ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Wanita itu. Di penjara gelap Yamaguchi Society. Pangeran berkata. Saat ini, aku juga tidak bisa mencapainya. Jimmy mengerutkan kening, dan Fang Yin juga mengerutkan kening. Presiden Yamaguchi dan saya sama-sama ingin mengorbankan wanita ini. Hanya saja kami memiliki perbedaan dalam beberapa hal dan tidak dapat meyakinkan satu sama lain. Tetapi saat ini, dia adalah presiden dan secara alami ada di tangannya. Pangeran menyipitkan matanya menatap Fang Yin. Kamu menginginkan wanita ini, kamu mungkin salah telah menemukanku, kamu harus menemukan Presiden Yamaguchi. Jimmy memandang Fang Yin dan tahu bahwa pangeran tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi hal yang sama juga tidak bohong. Komunitas Yamaguchi dijaga ketat, tapi tidak hanya dijaga oleh beberapa samurai oriental. Bahkan meski kamu lebih unggul,
saya rasa tidak akan ada kesempatan. Ini adalah Yamaguchi Society, kekuatan besar di dunia ketiga. Bagaimana bisa begitu mudah bagi seseorang untuk menyelinap masuk dan membawa orang pergi? Memikirkannya saja, tahu itu tidak mungkin. Fang Yin secara alami tahu bahwa ketika dia berada di gunung yang tinggi, dia jarang mengetahui info.